Tomanurun. Mak Banua Ditoke artinya rumahnya tergantung dari atas langit. Suatu ketika dia melihat seorang gadis yang cantik sedang mandi di wilayah Makale Selatan, namanya Batu Sapa. Tempat itu namanya Batu Sapa. Dan gadis cantik itu namanya Sandabili. Muncul keinginan untuk mempersunting. Akhirnya Puang Tamborolangi mempersunting Puang Sandabili secara lamaran, secara adat istiadat orang Toraja. Dalam perkawinannya dikaruniai 8 orang anak. Tapi menurut cerita, suatu ketika Puang Tamborolangi dengan istrinya yang berasal dari dalam liku, dari dalam air, terjadi suatu pertentangan. Puang Tamborolangi yang dari langit mengajak istrinya dan anaknya kembali ke atas langit. Jawab istrinya, oh saya tidak bisa. Saya tidak tahan panas karena saya berasal dari dalam air, dari dalam liku. Kalau begitu lebih baik, kata istrinya, kita kembali ke air. Jawab Tamborolangi, ya saya tidak bisa juga. Akhirnya diambil suatu keputusan. Banua Ditoke, rumah Puang Tamborolangi, diputuskan talinya, ditempatkan di Gunung Kandora. Rumah istrinya Sandabili yang ada dalam air, dalam liku di Batu Sapa, diangkat naik dan ditempatkan di Gunung Ulin, wilayah Saluputi. Ini pernah menjadi perdebatan di Toraja. Untung saya bisa menyelesaikan. Orang Talu Lembang mempertahankan bahwa tongkonan Tamborolangi itu di Kandora. Sementara saudara-saudara kita di bagian barat mengklaim juga bahwa Ulin adalah juga tongkonan Puang Tamborolangi. Saya ambil jalan tengah bahwa dua-duanya tongkonannya. Tapi perbedaannya, yang di Kandora adalah rumah Tamborolangi yang diputuskan talinya dan ditempatkan di Gunung Kandora. Sedangkan yang di Ulin juga tongkonan Puang Tamborolangi bersama Sandabili, tapi bedanya rumah di dalam air yang diangkat naik. Akhirnya ada kesepakatan pada saat itu. Konon juga anak dari Tamborolangi bersama Sandabili, 2 kembali ke dalam air, 2 kembali ke atas langit, 4 domisili atau bertempat di muka bumi. Keempat anak Puang Tamborolangi ini membagi diri ke 4 penjuru. Ke arah barat namanya Puang Maeso. Ke arah agak selatan namanya Puang Papailangi, ke Gasing, Mengkendek. Ke arah timur namanya Puang Sandaboro, ke Tongkonan Layuk Kairo. Sedang yang satunya namanya Puang Tumambuli Buntu, ke Tongkonan Layuk Nonongan, Toraja Utara. Saya merujuk pada yang datang di Kairo. Jika bakal adanya Puang Laki Padada yang namanya Puang Sandaboro, beristri ke Gunung Sinaji atau Sepon Sinaji, kaki Gunung Sinaji, namanya Puang Awok Gading, diperistri oleh Puang Sandaboro.
dan menetap di tongkonan layu Kairo. Dalam pernikahan, Puang Sandaboro bersama dengan Puang Awok Gading, lahirlah beberapa orang, di antaranya Puang Laki Padada sendiri. Puang Laki Padada punya adik perempuan yang tidak ditahu namanya. Meninggal di usia muda, sehingga diberi nama Tomate Malolle. Malolle artinya muda sekali. Meninggal di usia muda. Dengan meninggalnya adik Puang Laki Padada, Tomate Malolle, membawa membawa duka yang paling dalam pada diri Laki Padada. Akhirnya oleh Puang Laki Padada memutuskan dalam hatinya, kalau begitu saya mau menghadap mencari Sang Pencipta dan bertanya kepada Sang Pencipta supaya manusia itu tidak lagi mengalami namanya kematian. Itulah yang mendorong Puang Laki Padada untuk melakukan namanya pengembaraan undaka tang mate. Oleh orang tuanya, Puang Sandaboro dan Puang Awok Gading, merasa berat untuk mengizinkan Puang Laki Padada untuk pergi. Namun karena tugas yang mulia yang mau diemban, akhirnya toh juga orang tuanya merelakannya. Sebelum berangkat, ini perlu kita ingat, oleh orang tua Laki Padada di Kairo memberikannya beberapa perlengkapan, di antaranya tongkat besi namanya maniang, sebuah parang panjang namanya dosso natakin napak teken tulakbo, kemudian sebuah sepu nasariri dengan berisi ramuan dan obat-obatan. Singkat cerita, Laki Padada mulai mengayunkan langkah membuang kaki menuju ke arah selatan. Dalam perjalanan, Puang Laki Padada tiba-tiba mendapati sebuah sungai yang besar. Sedang Puang Laki Padada tidak bisa berenang. Bersungut-sungutlah Puang Laki Padada duduk di pinggir sungai yang tidak bisa dia seberangi, karena tidak bisa berenang. Sementara dia duduk merenung, sekonyong-konyong muncul seekor buaya raksasa. Sekali lagi, seekor buaya raksasa. Di mana di atas punggung buaya raksasa itu, tertancap sebuah tombak bambu yang sudah tumbuh. Doke bulo tuodo bokona tuomo tok doke do. Dalam pembicaraan Puang Laki Padada dengan buaya raksasa, terjadi suatu sumpah. Ada base, ada perjanjian. Nakuatu buaya, ma'adir kamu lampi ite doke bulo tuo modo bokokku mudampi. Nakuat Laki Padada, ma'din. Tapi dengan catatan harapan Laki Padada, buaya bisa menyeberangkannya. Laki Padada balik bertanya, bolehkah engkau menyeberangkan saya ke seberang sana, menyeberangi sungai ini? Jawab sang buaya, boleh. Janji lainnya, ini
menjadi apa namanya, utamanya kita masyarakat orang Toraja. Janji lainnya antara buaya dengan punga laki padada. Oleh buaya meminta kepada laki padada, keturunan saya, keturunan buaya, jangan lagi orang Toraja, jangan lagi orang Sangala menyebutnya sebagai buaya, tapi disebutnya sebagai sang nenek, sebagai sang nenek. Ya tuh tomatuan tayo lu kampung oh. Malu tewang apa inapakada te. Jadi besok lusan aku itu tomatuan ta sang nenek itu adalah merujuk pada buaya. Setelah selesai janji, sumpah, buaya menyeberangkan laki padada. Laki padada melanjutkan perjalanan masih ke arah selatan. Tiba di pinggir laut di tepi pantai. Lagi-lagi suatu tantangan yang lebih besar. Sedangkan sungai tidak bisa diseberangi, apalagi samudra raya. Laki padada lagi-lagi duduk merenung, berpikir. Sekonyong-konyong muncullah seekor kerbau putih. Dalam bahasa Toraja disebut tedong bulan. Tidak ada warna hitamnya. Kerbau putih. Kerbau putih itu, tedong bulan itu namanya bulan Panaring. Sekali lagi namanya bulan Panaring. Terjadi lagi janji basse antara tedong bulan dengan puang laki padada. Bassenya, perjanjiannya, laki padada diseberangkan. Tapi permintaan tedong bulan. Permintaan tedong bulan. Jangan sekali-kali keturunan laki padada orang Toraja, terlebih orang Talu Lembangna, terlebih orang Sangala. Tedong bulan itu jangan dimasukkan dalam pelaksanaan ritus rambu solo, rambu tuka. Sampai sekarang ini tidak ada orang Toraja, orang Talu Lembangna, orang Sangala yang mengorbankan kerbau putih. Permintaannya juga, jangan orang Talu Lembangna, orang Toraja, orang Sangala memakan daging daripada tedong bulan. Perjanjian lainnya itu bukti nyata sampai sekarang. Kalau ada kerbau putih tedong bulan lahir di Talu Lembangna, secara khusus lahir di Sangala, tidak bisa menjadi besar. Paling tinggi umurnya 3 bulan meninggal. Dan bahkan kalau lahir di Sangala, lahir di Talu Lembangna, biasanya menjadi buta. Mungkin sudah ada adik-adik yang menyaksikan. Saya sendiri sebagai saksi, sudah banyak saya lihat kalau tedong bulan lahir di wilayah Sangala, biasanya buta. Umurnya paling lama bertahan sampai 3 bulan. Ini fakta dan kenyataan. Singkat cerita, selesai janji basse tedong bulan dengan puang laki padada diseberangkan menyeberangi lautan. Sampailah ia di sebuah lebukan di tengah laut. Ini bahasa Toraja, adik-adik mahasiswa. Lebukan itu artinya pulau. Sebuah pulau kecil ada di tengah laut. Setelah itu, laki padada turun dari punggung tedong bulan. Dan tedong bulan itu segera menghilang. Puang laki padada berjalan-jalan dilebukan di pulau kecil di tengah samudra itu.
dan dia mendapati seorang yang sudah terlalu tua, sudah beruban, bahkan tubuhnya dikatakan sudah penuh dengan lumut, lumut yang seperti yang ada pada batu-batu itu, penuh dengan lumut. Orang tua itu berkata kepada puang laki Padada, "Hai laki Padada, apa gerangan kau ke sini? Belum pernah ada manusia yang bisa mendapatkan tempat ini." Maka jawab laki Padada, "Saya ke sini memohon, meminta, bolehkah manusia itu tidak mengalami yang namanya kematian?" Jawab nenek tua, kakek tua itu mengatakan, "Boleh laki Padada, tapi ada persyaratan." "Apa syaratnya?" kata laki Padada. Maka jawab nenek tua itu, "Syaratnya adalah, bolehkah laki Padada bertahan untuk tidak tidur, duduk bersemedi, tidak tidur selama 7 hari 7 malam. Jawab laki Padada, "Ya boleh." Nenek tua itu menjawab, "Mulai saat ini silakan duduk bersemedi, jangan tertidur. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, puang laki Padada masih sukses menjalani perintah dari nenek tua itu." Tiba malam keempat, laki Padada tidak bertahan. Nenek tua itu datang, "Hai laki Padada." Laki Padada tertidur pulas. Lalu nenek tua itu mencabut parang yang ada di sampingnya yang tadi disebut dosso. Kemudian memutuskan ujung parang itu. Orang tua itu, kakek tua itu, dengan keterpaksaan membangunkan laki Padada. "Hai laki Padada." Wah, laki Padada bangun. "Apakah engkau tidak Dengan demikian pencarian kehidupan abadi oleh laki Padada tidak berhasil. Menjelang sore hari, laki Padada sudah lapar. Di tengah lebukan itu, atau di tengah pulau kecil yang ada di samudra itu, tengah samudra itu, dikatakan di dalamnya ada pohon mangga yang sedang berbuah dan buahnya sudah masak. Laki Padada panjat naik. Ini sudah sore, makan sampai kenyang. Laki Padada tetap di atas pohon. Pada sore itu juga, menjelang malam pada saat itu maghrib, datanglah seekor burung Raja Wali raksasa. Seekor burung Raja Wali raksasa. Namanya Langkan Maega. Langkan Maega. Lalu laki Padada mengikatkan sarungnya, dia tidur dalam sarungnya, kemudian bagian sarungnya itu
diikatkan pada kaki burung raja wali raksasa itu. Besok paginya, burung raja wali raksasa itu yang disebut Langkan Maega menerbangkan puang laki padada dari dalam lebukan itu dan sampai di daerah Goa. Kalau berbicara daerah Goa zaman dahulu merujuk pada Makassar ya. Dan hinggap di atas satu pohon besar, pohon cendana di Goa. Di bawah pohon cendana itu ada sumur raja. Sumur raja. Dan ketika kedatangan laki padada di Goa, kedatangan laki padada di Goa, pada saat itu istri Raja Goa sedang sekarat. Sudah dikatakan sudah seminggu, sudah 7 hari. Hendak melahirkan anak atau bayi. Namun juga belum terakhir. Belum juga terlahir. Para dayang-dayang istana Raja Goa turun. Beramai-ramai. Mau ambil air di sumur raja. Di bawah daripada pohon cendana itu tempat laki padada ada di atas. Para dayang-dayang melihat ke dalam. Wah, ternyata ada orang di dalam, padahal bayangannya sedang tertawa. Wah, mereka para dayang-dayang kembali ke istana. Di dalam sumur ada orang di dalam sedang tertawa. Akhirnya pengawal-pengawal istana mengunjungi sumur itu. Sesampainya di sana, laki padada berteriak dari atas pohon cendana itu, "Woi, aku di atas pohon." Para pengawal raja, tentara raja menyuruh laki padada turun dan dibawa ke istana. Sesampainya di istana, pagi itu, laki padada diberi makan. Tempat makan daripada kucing. Laki padada tidak mau makan. Semua kucing di istana Raja Goa meninggal. Sesudah itu melihat kejadian ini, laki padada diganti lagi makanannya. Tempat makan daripada anjing, palungan nasu. Laki padada tidak mau makan. Semua anjing di istana meninggal, mati. Selanjutnya, setelah kejadian demikian, laki padada diberi makan lagi. Tempat makan salah satu hamba atau abdi, kaunan di istana Raja Goa. Abdi itu, hamba itu meninggal. Raja Goa berpikir, kalau begitu, laki padada ini bukan orang sembarangan. Mungkin juga dia keturunan darah biru, keturunan darah bangsawan. Terpaksa Raja Goa mengiyakan kepada pelayan-pelayan istana, coba tempat makan raja. Akhirnya tempat makan raja diberikan kepada laki padada. Laki padada makan, raja tidak mati. Berarti dia setara, sama-sama keturunan bangsawan. Dan pada saat itu laki padada membantu kelahiran bayi daripada istri Raja Goa. Laki padada setelah makan membuat ramuan karena dia ahli jampi, ahli pengobatan. Dan diminumkan kepada istri Raja Goa yang sedang sekarat. Sudah 7 hari, 7 malam menderita, hendak melahirkan tapi belum bisa. Setelah air yang dibikin oleh laki padada diminum oleh istri Raja Goa, kelahiran bayi itu menjadi mulus.
Raja Goa merasa berhutang kepada Laki Padada. Lalu Raja Goa menawarkan sebagian dari kerajaannya untuk diperintah Laki Padada. Jawab Laki Padada, oh di Toraja di Sangala ada wilayah kekuasaanku. Diberikan sejumlah harta benda juga tidak mau. Di Sangala banyak harta benda orang tuaku. Raja Goa balik bertanya lagi, kalau begitu apa maumu Laki Padada? Jawab Laki Padada, ini anak yang baru lahir saya tunggu sampai dewasa, dan anak ini yang baru lahir kalau dewasa saya akan beristri. Anak itu diberi nama atau namanya Batari Goa, anak Raja Goa. Singkat cerita, setelah besar terjadi pelamaran dan hidup berumah tangga Laki Padada dengan anaknya Raja Goa bernama Batari Goa. Dikaruniai 4 orang anak. Mohon maaf, ini versi Toraja. Mungkin lain sedikit berbeda, versi Lu, versi Bone, versi Goa. Tapi sekali lagi ini versi kita di Toraja, versi kita di Sangala. Dikaruniai 4 orang anak. Setelah keempat anaknya itu menjadi besar, Laki Padada ingin kembali ke Kairo, ke Sangala. Sebelum kembali ke Kairo, salah satu anaknya yang bernama Patala Merang diteguhkan menjadi Raja Goa dan diberi gelar Sombari Goa. Setelah itu Laki Padada menyusur pantai selatan ke arah timur Sulawesi Selatan sampai di Bone. Anak Laki Padada yang perempuan bernama Patala Didi dikawinkan dengan anak Raja Bone dan diberi nama Mangkauri Bone. Setelah itu Laki Padada ke arah utara menyisir pantai timur Sulawesi Selatan. Tiba di Kadatuan Lu, anak Laki Padada yang bernama Patala Bunga dikawinkan dengan anaknya Datu Lu dan diberi gelar Pajung Rilu. Setelah itu Laki Padada terus ke Toraja bersama dengan tinggal satu anaknya, karena satu sudah tinggal di Goa, Bone dan Lu. Tinggal satu anaknya bersama Laki Padada meneruskan perjalanan ke Toraja yang bernama Patala Bantan dan dikawinkan dengan anaknya Puang Tumambuli Buntu dan Datu Manaik di Tongkonan Layu Kunonongan di Toraja Utara. Setelah dikawinkan, Patala Bantan anak Laki Padada kembali ke Kairo dan menjadi Palodang yang ketiga atau Raja Sangala yang ketiga. Itulah sejarah singkat daripada Puang Laki Padada. Kesimpulan saya tentang Laki Padada. Pertama, simbol pemersatu etnis di Sulawesi Selatan. Utamanya Goa, Bone, Lu, Toraja. Kesimpulan saya yang kedua, pemberian nama rumah sakit daerah kita, Tanah Toraja, yang diberi nama Rumah Sakit Laki Padada, pemberian nama yang sangat tepat. Karena Puang Laki Padada ahli pengobatan, ahli jampi. Jadi saya kira sangat seiring dengan pemberian nama rumah sakit kita. Itulah session kita yang kedua. Sekali lagi kembali ke session pertama tadi. Nama Sangala. Sekali lagi di zaman Laki Padada ada ketegasan tentang Sangala karena salah satu anaknya bergelar Matasak Risangala, yaitu Patala Bantan.
itu diperkirakan sekitar abad ke-13 atau 1300. Jadi sudah diperkirakan kurang lebih 700 tahun yang lalu. Nama Sangalla ini sudah populer, baik di tempat ini maupun di luar Sangalla. Selanjutnya, session yang ketiga, yaitu pemerintahan adat di Sangalla. Struktur pemerintahan. Coba adik-adik mahasiswa membayangkan dulu. Sangalla adalah sebuah, katakanlah sebuah negara kecil. Negara kecil. Yang diperintah oleh pemimpin yang bergelar palodang. Sehingga bentuk negara kecil Sangalla ini disebut Kapalodangan Sangalla. Coba mari membandingkan. Ketika suatu wilayah diperintah oleh yang namanya sultan, tentu bentuk negaranya kesultanan. Kalau diperintah oleh seorang raja, tentu bentuknya kerajaan. Kalau pemerintahnya bergelar kaisar, tentunya bentuk negaranya kekaisaran. Sama dengan Sangalla, karena raja-rajanya bergelar palodang, maka dari kata palodang gelaran, raja gelaran pemimpin, mendapat awalan keadaan akhiran menjadi kapalodangan. Itulah bentuk pemerintahan negara kecil Sangalla di zaman dulu. Tapi sebelum lanjut, saya memberikan gambaran yang lebih umum, lebih luas. Lebih luas ya. Toraja ini dikenal sebagai bumi lepongan bulan tanah Matarik Allah. Wilayah yang sangat luas. Terdiri dari adat istiadat. Walaupun tanpa pemimpin, walaupun tanpa raja, tapi tetap merasa satu. Untuk itu, pernah polemik ya, pernah polemik ini. Arruan Patang Pulo ini dalam istilah lepongan bulan tanah Matarik Allah. Sudah ada yang masuk wilayah Enrekang, Taluar Ruan, Arruan Nalla, Buntu Batu, dan Malua. Arruan Patang Pulo ini sudah ada juga yang masuk wilayah barat, Mamasa dan Makki masuk Mamuju. Arruan Patang Pulo ini sudah ada juga yang masuk daerah Luwu, Seko, Rongkong, Basse Sangtempe. Itu dulu masuk dalam kesatuan lepongan bulan tanah Matarik Allah. Salah satu dari Arruan Patang Pulo ini adalah Sangalla. Sekali lagi adalah Sangalla. Nanti di masing-masing arruan ini punya pemimpin-pemimpin, pengaturan adat sendiri-sendiri. Tapi namanya pemimpin untuk satu wilayah lepongan bulan
satu Toraja di zaman dulu Raja Toraja. Tidak ada. Tidak ada. Lanjut. Tadi sudah saya bayangkan negara kecil sangatlah. Bagaimanakah struktur pemerintahnya? Gelaran pemimpinnya namanya Palodang. Tadi juga saya sudah ungkapkan bahwa Palodang pertama itu adalah Puang Tamborolangi, Palodang kedua Puang Sandaboro, Palodang 71 tahun 1971 Puang Sangala, Puang Lasok Rinding meninggal dunia sebagai Palodang yang ke-26 secara keseluruhan. Atau mengapa di Jawa setelah Hamengkubuwono kesekian meninggal langsung diangkat gantinya? Ini pertanyaan bagi kita yang domisili di Sangala. Saya kembali kepada struktur pemerintahan Sangala. Yang paling tertinggi di atas namanya Tongkonan Layuk Kairo. Di situ berkedudukan sang raja atau sang Palodang, Tongkonan Layuk Kairo. Adik-adik mahasiswa, coba ini dipahami. Tongkonan itu tidak sembarang ditambah layuk di situ ya. Tidak semua tongkonan bisa dikatakan sebagai tongkonan layuk. Kalau di Sangala tongkonan yang bisa digelar tongkonan layuk hanya satu, hanya Kairo. Di Mengkendek hanya satu tongkonan layuk, di Otin. Di Makale hanya satu tongkonan layuk, yaitu Buntu Tondon. Walaupun banyak tongkonan, tapi tidak semua tongkonan berhak bisa ditambah di situ layuk. Ingat itu. Yang lainnya itu tongkonan Kambar Paringesan. Jadi struktur itu tempat berkedudukan paling tertinggi tongkonan layuk, tempat berkedudukan sang raja atau pusat ibu kota negara kecil Sangala. Di bawah raja, di bawah tongkonan layuk, membentuk 4 kementerian yang disebut tongkonan apa? 4 kementerian. Masing-masing tongkonan apa ini atau kementerian. Di antaranya Buntu Tongko sebagai Menteri Pertahanan, Dulang sebagai Kehakiman Kejaksaan, Suaya sebagai Perekonomian, Solo sebagai Menteri Agama sekaligus Pertanian. Jadi di bawah tongkonan layuk ada 4 tongkonan disebut tongkonan napa. Masing-masing Dulang, Buntu Tongko, Suaya, dan Solo. Tongkonan Dulang dan tongkonan Suaya sebagai tongkonan napa itu letaknya di atas gunung Buntu Suayalan. Tongkonan Buntu Tongko dengan Solo letaknya ada di kampung seberang ini, yaitu di Tongko. Itu merupakan menteri-menteri di bawah tongkonan layuk. Kemudian di bawah keempat kementerian ini, Palodang atau negara kecil Sangala ini masih terbagi lagi namanya Limbua Apana, di mana turunan ke sana daerah wilayah barat, ke selatan ke sana pusatnya di Tokesan, ke arah timur ke sana pusatnya di Leatong, ke arah utara ke sana pusatnya di Lampio. Jadi itu yang disebut Limbua Apana.
Ini bertanggung jawab ke Menteri Pertahanan, yaitu Buntu Tongko. Kalau dunia sekarang limbu apa anak ini mungkin setara dengan Komando Wilayah Pertahanan. Bukan main rapinya pemerintahan Sangala. Di tengah-tengahnya ada ibu kota Tongkonan Layuk Kairo. Dan juga ada 4 kementerian yang disebut Tongkonan Napa. Kemudian dari 4 penjuru dibentuk Komando Wilayah Pertahanan. Ada musuh dari barat, siap turunan Bulian Masak Budoke Ma'riu. Ada musuh dari wilayah selatan, mau merusak Tongkonan Layuk, Tongkonan Napa. Ada Komando Wilayah Pertahanan Selatan, Tokesan, Palambasa Makati, Tanduk Bewaran. Ada musuh mau mengacau dari arah timur. Ada Leatung, siap pusat pertahanan. Rinding Daun Ninduk, Sapan Kuah-Kuah. Ada musuh dari utara. Ada Lampio, kampung ini, berpusat di Loko Lumbang Tangdan untuk menghalau musuh jika ada dari wilayah utara. Begitu rapinya pemerintahan Sangala. Jadi selain sebagai Komando Wilayah Pertahanan, Limbua Apana ini berfungsi juga sebagai provinsi-provinsi. Jadi dalam negara kecil Sangala ada 4 provinsi. Sekali lagi adik-adik mahasiswa, tolong jangan bingung. Tolong dibedakan. Tongkonan Napa ini merujuk pada 4 tongkonan. Buntu Tongko, Dulang, Suaya, Solo, itu merujuk kepada tongkonan. Dan menteri jabatannya. Bedakan Tongkonan Napa. Kemudian Limbu Apana beda kalau dikatakan Limbu Apana. Menyangkut wilayah pertahanan di 4 penjuru. Merujuk kepada provinsi-provinsi dalam pembagian negara kecil Sangala. Setelah, jadi sekali lagi tertinggi Tongkonan Layuk, Tongkonan Napa, Limbu Apanya. Kemudian paling di bawah lagi namanya Sereala Penanianna. Apa itu Sereala? Termasuk angka perhitungan dalam bahasa Toraja. Artinya 24 wilayah adat kecil. Setara dengan tingkat kabupaten. Bisa dipahami adik-adik mahasiswa? Ya. Jadi Tongkonan Layuk ibu kota, Tongkonan Napa tingkat menteri, Limbu Apana provinsi dan Komando Wilayah Pertahanan, Sereala Penanian 24 penanian wilayah adat paling kecil dalam wilayah Sangala. Negara kecil Sangala masih 24 wilayah adat kecil yang disebut penanian. Itu mungkin setara dengan kabupaten-kabupaten. Ke-24 wilayah adat ini, mulai dari Balik Boko, Ulu Gayang na Padang di Sangala, kemudian Bebo, Talingararana, Lampio sebagai Gua Libasi, termasuk Garuang Sumalu, Tetukudoti Langina, Padang di Sangala. Ya, Sumalu dulu masih masuk wilayah adat Sangala. Sampai ke daerah Uluwai yang disebut Engko Kepulauan Padang di Sangala. Itulah struktur pemerintahan negara kecil Sangala. Saya sudah memperbandingkan beberapa aruan dalam wilayah Toraja. Bukannya saya sombong tentang Sangala. Sangala yang paling lengkap struktur pemerintahannya dibanding dengan aruan-aruan yang lain. Nah, paling lengkap. Mulai dari Tongkonan Layuk, Tongkonan Napa, Limbu Apana, Sereala. Itulah struktur daripada pemerintahan Kapalodangan Sangala. Jadi jangan sampai bingung, apa
Apa itu palodang? Itu adalah gelaran raja-raja Sangala. Ya. Lanjut. Tinggal 2 ini, dan tidak terlalu banyak ini. Perbedaan adat dan budaya Sangala dari zaman ke zaman muncul dalam hati kita. Adakah perbedaan pelaksanaan adat di zaman dulu dengan zaman sekarang? Jelas sekali. Kalau di zaman dulu, leluhur orang Toraja sebelum Islam dan Kristen masuk di Toraja, mereka melaksanakan adat erat sekali kaitannya dengan agama yang mereka yakini, yaitu Aluk Todolo atau agama leluhur, yang saat ini adik-adik harus ketahui bahwa agama leluhur di Toraja Aluk Todolo oleh peneliti ahli agama sudah dimasukkan dalam salah satu sekte dalam agama Hindu yang disebut Hindu Dharma. Ya. Jadi Aluk Todolo di Toraja sudah ada pengakuan dan dimasukkan dalam sekte agama Hindu Dharma. Sangat erat kaitannya dengan agama yang mereka yakini dengan pelaksanaan adat. Namun dengan kita generasi sekarang ini yang sudah Kristen, mungkin sudah ada yang Islam, tentu sudah banyak pelaksanaan adat yang sudah bertentangan dengan agama kita, agama yang baru yang kita yakini. Sudah banyak. Jadi pelaksanaan salah satu pengaruh dan pengaruh paling besar pelaksanaan adat yang murni, kalau mau kita tuntut yang murni seperti di zaman nenek moyang kita, pengaruhnya adalah agama yang kita yakini. Untuk itu saya menghimbau kepada kita tentang ini. Marilah kita pandai-pandailah menyaring. Maksudnya menyaring di sini pelaksanaan adat yang betul-betul kita anggap atau modernisasi. Contoh singkat saja, melantang atau tahu-tahu nadolo, malepiki manuran talang, sanda apa dipakai papai lantang. Totemo susi para kato. So, yang digunakan di silanan.
jadi sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sekali lagi, singkatnya di sini, perbedaan pelaksanaan adat zaman dulu dengan sekarang jelas sudah banyak pergeseran. Yang mempengaruhi adalah agama. Kedua yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, modernisasi. Dan yang ketiga, tapi sekarang kalau saya lihat pelaksanaan Rambu Solo seolah-olah ada persaingan. Saya katakan seolah-olah ada persaingan. Si A berbuat begini, B lagi ketika orang tuanya meninggal lebih begini lagi. Wah, C lagi melakukan lebih ini. Jadi seolah-olah di dalamnya sedikit ada namanya persaingan di antara rumpun keluarga. Jadi sudah meleset dari makna yang sebenarnya. Berikut yang kelima di sini, peran generasi muda dalam pelestarian adat ke depan. Tadi saya sudah ungkapkan, ya kamu kita Tomangura, generasi muda. Sekali lagi yang saya tekankan di sini, kamu adalah generasi yang pintar, pandai-pandailah melihat, menyaring yang masih sesuai dengan keyakinan kita, kita lestarikan. Yang sudah tidak sesuai, buang jauh-jauh. Selanjutnya saya tekankan kepada adik-adik mahasiswa sekalian. Apakah yang mengangkat adat istiadat sehingga semakin besar di Toraja? Tentunya materi dan keuangan. Materi dan keuangan ini diawali dari pendidikan. Sekali lagi, dari pendidikan. Umbar lain nala sengalai tunuan tedong kemati nenek eta kemati tomatuan patarui pas sikolami. Kilala itu tomatuami. Bo yo ko bato pasyamo di kamali na balo kumbaim balo kumo tedong ang balo kumo uman na. Mi pake mas sikola. Mila sia-siakan ni. Usahakan pekapo dakip penami solanason. Mi patarui pas sikolam mi selesai to mi daka zaman naden zaman mi to naden Rambu Solo Rambu Tuka alan tondok ta mi berpartisipasi di rarat tongkonanta wende aku misa abai mate tomatuan mi angka aku misa tedong da duar katedong ke melolo irangka mi ke sukses komi umbal ini nampak kesuksesan. Inilah dari pendidikan. Mui buda umana buda paalakan atau matuanta. Nenek tato sugi pirat tuana kana. Na bagi-bagi homoto. Bagian na tomatuan tapi romiki tuana kana. Ta bagi-bagi yoi. Ta emot talasanda. Jadi satu-satunya kita orang Toraja, orang Sangala. Untuk melestarikan adat istiadat ini. Yang membutuhkan banyak pengorbanan. Ialah dengan pendidikan. Dengan pendidikan kita boleh mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini saya pesankan kepada kamu generasi muda. Jangan kecewakan orang tua yang sudah setengah mati membiayai kita. Harus lanjut dan lanjut. Supaya diperhatikan sulit tondok ta.
supaya adat istiadat ini tetap lestari, yang butuh banyak pengorbanan. Yang kedua, saya pesankan kepada mahasiswa, kepada kita, ini pemahaman tentang Sang Allah agak luas, tapi jangan diabaikan. Tadi saya sudah ungkapkan, tingkatan paling di bawah dalam struktur pemerintahan Sang Allah namanya penanian. Termasuk tadi saya sudah ungkap, ada penanian balik boko, penanian bebok, penanian lampio, penanian tongko, serapung, dan lain sebagainya. Mitandai mani ite susunan Sang Allah, nata mitandai tulan na tondo komi. Misalnya, kalau ada kadari balik boko, haruslah mitandai umban ko susunan kandelan, kaparengesan. Lumban ko tu yang domisili di bebo, umban ko struktur pemerintahan, kaparengesan lam bebo, umban ko ala lampio, susiduka to kedenda may liatung lamay turunan, lami tandai nasa nga to. Lebih luas Sang Allah, lebih luas to raja tatandai mo dalam wilayah lingkup, ruang lingkup yang paling kecil penanian kita, nata tatandai. Buddha patomatua minay mekutana to. Jadi kurre sumanga mbay kalandong te kupokada mbay lendu du kamu yaitu tete pa laku sorong bang mo lako moderator la disiapar katulan tanah isiku tanah tak emoraka. Jadi itulah bentuk ceramah dari narasumber kita pada malam hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi di sini sesuai hasil diskusi kita, sesuai tema peran pemuda sebagai regenerasi dalam melestarikan adat dan budaya. Jadi melihat dari tema ini, kita akan mendiskusikan. Jadi dari ceramah pemateri kita tadi ini, jika ada teman-teman yang masih bingung atau masih kurang paham dalam ceramah dari narasumber kita, dengan waktu dan tempat teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, terima kasih. Selamat malam dan semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Evan Pataloni. Yang ingin saya tanyakan pada nomor ini, yang pertama antara perbedaan antara kata adat dan budaya. Yang kedua, kami sebagai pemuda masih agak bingung untuk melangkah seperti apa yang harus kami lakukan. Langkah pertama yang harus kami lakukan untuk melestarikan adat. Jadi yang ingin saya sampaikan atau ingin saya pada malam hari ini, kira-kira apa yang bisa kami lakukan sebagai pemuda untuk melestarikan adat dan budaya tersebut. Terima kasih. Jadi teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilakan. Ya, terima kasih. Nama saya Akan Standurero. Berkaitan dengan pandangan tadi, dia katakan soal budaya. Dan seperti yang sisi keempat tadi itu, bahwa tentunya kita sebagai masyarakat adat Bangsalau atau tanah Toraja sendiri, tentunya kita harus pandai-pandai untuk memilah mana yang harus tentunya kita pertahankan dan mana yang harus tentu kita hindari. Dan terkadang kalau kita berbicara adat itu tentunya sesuatu yang harus bersifat sakral.
tidak boleh ditambah-tambah, dikurangi atau berbuat dari pemikiran seseorang. Namun kenyataannya yang ada sekarang ini yang muncul adalah budaya yang muncul dari adat ini. Kadang itu di saat kita berbicara yang budaya, kadang itu muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, dilakukan secara turun-temurun, tapi pertanyaannya apakah budaya tersebut sesuai dengan apa yang seharusnya atau sebenarnya bersumber dari alurnya ini. Nah pertanyaannya sekarang, contoh kasus sekarang itu yang mengenai soal keberadaan adu kerbau ini. Sebenarnya posisi adu kerbau misalnya yang kita alami sekarang ini kan ada pro kontra. Ada yang katakan bahwa kegiatan adu kerbau yang di dalamnya diboncengi oleh judi, dia sebenarnya bersumber dari kebiasaan kita sebelumnya. Cuma pertanyaannya, yang dulu ini tentunya yang main judi sesuai dengan yang strata-strata yang kita kenal pasti yang cuma tanah bulan atau tanah basi, yang memang mereka memiliki sesuatu dan mereka memang punya. Tapi untuk saat ini kan sembarang orang mau melakukan main judi, alhasil mereka berkeyakinan bahwa ini kebiasaan kita, kenapa harus dilarang? Itu yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu yang berkaitan dengan sisi keempat tadi, bahwa tentunya kita harus memilih-milih apakah adu kerbau yang di dalamnya judi memang budaya kita atau memang budaya dari luar yang seolah-olah karena ada kepentingan di situ kita menerima aja karena memang ada permainan yang seru di situ. Yang kedua mungkin agak lain dari yang mungkin masih dekat dengan adat tadi, semoga kami juga paham. Bagi kami yang anak-anak muda di sini berkaitan dengan Pak, yang misalnya dalam hal perkawinan secara adat di Tanah Toraja kan kita kenal misalnya sebuah pernikahan itu pernikahan secara adat, agama sama pemerintah sipil. Nah di adat ini kadang kita kenal yang namanya tanah bulan, tanah basi, tanah kuah-kuah, dan tanah kerudung. Persoalannya ini kan kadang secara lisan aja. Ya. Misalnya suatu waktu nanti terjadi misalnya ya kita tidak tahu, suatu waktu sempat mikir-mikir ada cekcok di situ, ada perpisahan. Kira-kira yang mengajukan ini untuk bercerai yang menanggung, ataukah kejadiannya lagi berbeda? Misalnya saya punya istri saya selingkuh, otomatis saya kan tersakiti, artinya kan saya mengajukan dia untuk bercerai, apakah saya yang kena atau harus dipertimbangkan bahwa dia meminta cerai karena alasan-alasan ini sehingga tanahnya mungkin dibagi dua atau bagaimana? Karena saya pikir di saat kita ucapkan untuk tanah ini, tentunya di saat memang harus ada perpisahan, kapannya harus direalisasikan, karena ini akan ditagih sama pembantu-pembantu adat setempat. Kira-kira bagaimana posisinya nanti itu? Misalnya kita sudah ingkrah lah, anggaplah tanah bulan kita sepakati, tapi istri saya misalnya dia selingkuh, saya harus ceraikan dia, sedangkan mungkin yang kami tangkap secara umum di saat kita yang mengajukan otomatis kita yang kena sanksinya. Tapi permasalahannya di sini si istri ini kan yang berulang. Nah saya minta untuk bercerai, kira-kira posisinya nanti itu apakah saya yang dikenakan tanah atau si istri ini dengan pertimbangan yang ada. Terima kasih. Oke, lanjut ke teman-teman yang masih bertanya. Ya, jadi saya punya dua pertanyaan ini Pak. Jadi saya langsung saja. Yang pertama itu, apakah masing-masing lokasi Minggu Anak Padang di Sanada ditunjuk salah satu tongkonan sebagai komando kepemerintahan? Kalau ada, tokoh-tokoh apa saja itu? Yang kedua, bagaimana tanggapan terhadap diadakannya arena adu kerbau di Tanah Toraja? Apa sebagai adat atau ada pergeseran adat? Mungkin ini tidak sekaitan dengan materi yang dibawakan dengan Bapak, tapi mungkin menjadi perdebatan juga buat masyarakat atau teman-teman lah, gitu Pak. Terima kasih. Jadi
Masih lanjut untuk teman-teman yang masih ingin bertanya. Jadi saya menutup sesi tanya jawab ini, kembali saya serahkan kepada narasumber kita pada malam hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada tiga orang bertanya yang memiliki masing-masing 2 pertanyaan. Kepada narasumber saya persilakan. Ya, mohon maaf tadi pertanyaan pertama tentang perbedaan adat dan budaya. Bagi saya ini sudah terpisahkan. Mungkin ada perbedaan, tapi katakanlah mungkin hanya 20%, persamaannya 80%. Jadi adat ini adalah tradisi kebiasaan leluhur kita yang turun-temurun. Budaya budi dan daya adalah hasil cipta kreasi manusia, dan adat istiadat ini sekali lagi untuk satu hal, adat ini tidak kaku. Adat ini elastis. Jadi adat ini boleh berubah sepanjang disepakati oleh lembaga adat dalam wilayah adat itu. Jadi tidak kaku. Ini sejarahnya begini. Ketika pelanggaran pernikahan di daerah Rura dulu, ada namanya Londong di Rura, istrinya bernama Saapang di Galeto. Punya anak 8, 4 kali melahirkan, berarti anaknya selalu kembar. Anak yang pertama bernama Bombong Lidi dan Melolo Wading. Itu dinikah. Talan Padang di Rura, tapi panjang ceritanya itu. Datanglah ahli agama dari utara namanya Suloara, datang ke daerah Rura dalam wilayah Enrekang sekarang. Sesampainya di sana, songka meran di langit, tidak ada lagi tempat untuk naik bertanya kepada Sang Pencipta. Tetapi mengatakan, garaga ko kombong kalua, tanpa ko tinimbu malambe, umba mimiu siturui, ya bang siamo menggunakannya. Ya, jadi bisa saja dia berubah ya, kalau disepakati. Pertanyaan selanjutnya di situ tadi, dari pertanyaan pertama. Ya, perbedaan antara adat dan budaya. Ya, tadi saya sudah ungkapkan, saya tidak terlalu banyak. Saya juga kurang bisa memberikan rincian. Itu tadi saya katakan mungkin setali 3 uang, persamaannya kemungkinan 80%, perbedaannya 20%. Jadi adat tradisi yang diturunkan secara turun-temurun, sedangkan budaya adalah
daya cipta seseorang. Nah, berikut. Ya, sebagai pemuda, apa yang kami bisa lestarikan, apa yang kami dapat lalu lakukan sebagai ya, tentunya untuk melestarikannya ini, tak itu tahu dadi soal kapasisanan. Tidak ada orang yang lahir bersama dengan kepintaran. Tentunya adik-adik banyak-banyaklah bertanya kepada orang-orang tua kita yang dianggap pakar, banyak berpengetahuan tentang adat istiadat. Banyak bertanya, jangan ragu. Kemudian dibarengi dengan kepintaran kita, seperti tadi yang saya sudah ungkapkan, pandai-pandailah agama mana yang kita peluk, agama mana yang kita yakini, tentunya kita kaitkan. Kalau agama kita menolak, misalnya saudara-saudari kita di Pantai Kosta yang sudah menolak tentang tunuan-tunuan, mari kita junjung tinggi karena keyakinan mereka. Jadi memang bervariasi tentang adat istiadat ini akibat dari berbagai pemahaman dari agama-agama yang masih kita yakini. Seperti itu. Terlalu rumit. Ya. Berikut. Sehubungan dengan adu kerbau. Kalau berbicara tentang adu kerbau saja, bagi saya itu adalah adat sejak zaman dahulu kala. Iyan na dentu petarung-petarung, rampo na batau. Itu adat juga. Biasa na waktu tahu na kwa, tedong anak atau mateman na, tedong keluarga mana itu dari Pasilaga. Tidak demikian. Di zaman dulu dentu di sanga tedong sayundaka kaloboran. Sayundaka kaloboran. Saya di popa apasa. Artinya tak na potunuan ni totomate, tapi saya di ba. Di popelada, di popangalaga-laga. Jadi kalau berbicara adu kerbau, itu adat. Tetapi dimuati oleh judi. Nah, ini yang menjadi persoalan. Sekali lagi mohon maaf, kita sudah banyak yang Kristen, ada juga yang Islam. Zaman dulu, sebelum Kristen dan Islam, memang tidak terlepas juga dari yang namanya judi. Tapi di dalam pelaksanaannya, karena dia masih aluk todolo, tidak terlalu membenci tentang itu ya. Sedang kita untuk dunia Kristen, agama kita sudah melarang. Untuk itu muncullah seperti ini. Jadi adu kerbaunya tidak masalah adat dan budayanya. Tapi yang masalah adalah judinya. Judinya. Jadi untuk itu saya sebagai salah seorang pengurus gereja di Stasi Suaya, ada Tedong Silaga. Saya ditelepon orang, weh ada adu kerbau, sementara itu dimuati oleh judi. Jawab saya, sebagai seorang pengurus gereja, tidak ada hak saya untuk melarang. Tidak ada hak saya. Untuk menghimbau jangan menjudi, boleh saya menghimbau. Tapi untuk menstopkan, untuk melarang, tidak ada hak saya. Kalau hal ini ada kamu dapati, pihak yang berwenang di situ adalah kepolisian.
Jangan pihak gereja yang ditelepon. Silakan ke pihak yang berwajib. Kan kita punya masing-masing jurusan di dalamnya. Itu untuk adu kerbau. Nah, berikut. Untuk perkawinan. Betul ini. Masalah perceraiannya. Tadi ada yang tanyakan masalah perceraian. Bukan hanya sekarang ini. Tapi di zaman dulu ada perceraian dalam perkawinan. Dan ikatan dalam agama leluhur kita disebut tanah. Siapa yang bersalah, itu yang membayar tanah tanpa membedakan apakah laki-laki, apakah dia perempuan. Kemudian perbedaannya di zaman dulu, di agama leluhur, ikatan perkawinan hanya berupa tanah atau berupa kerbau sesuai kesepakatan sang ayoka raka sang 12 raka ayoka atau 20 napa. Itu kesepakatan. Dan memang dijunjung tinggi dalam agama leluhur tentang tanah ini. Namun untuk dunia sekarang ini, perkawinan, saya jujur, sudah 3 bentuk ikatan yang mengikat perkawinan. Ada adat, ada gereja, ada pemerintah. Jadi ini 3 ikatan. Nah, dan betul apa yang disampaikan oleh penanya ini tadi, seharusnya ke depan ini, seharusnya ke depan. Untuk menguatkan daripada ikatan tanah. Jangan hanya dari mulut ke mulut. Di pokada bangari. Kumo pada toh. Seharusnya lembaga adat menyiapkan berupa apa? Berupa kertas. Dan harus tertulis di atas. Sesuai dengan kesepakatan. Lana padendu karyada atau surat susi toh. Kumoya to na di parampo. Pada to tu disepakada itu tanah na. Kita saya mau ketanya ko kilalai. Pertanyaan lagi, apa lagi? Adu kerbau sudah. Tanah perkawinan sudah. Iya. Oh ya, ya. Saya sudah simak tadi. Jadi tadi saya sudah ungkapkan begitu rapinya, begitu bagusnya struktur pemerintahan, kapalodangan, struktur pemerintahan negara kecil kita, katakanlah negara kecil Sangalak. Dan tadi saya sudah ungkapkan bukannya sombong mengunggulkan Sangalak, tapi Sangalak yang begitu rapi struktur pemerintahannya, mulai dari Tongkonan Layuk, Tongkonan Napa. Jadi kalau Tongkonan Layuk itu merujuk ada satu Tongkonan, Tongkonan Napa merujuk juga pada Tongkonan, sedangkan Limbu Apakna ini, Limbu Apakna, seingat kami merujuk pada wilayah, tidak merujuk pada Tongkonan. Tapi ada juga yang seolah-olah merujuk pada Tongkonan. Misalnya dari daerah mana? Oraru, misalnya di daerah Liatung. Artinya di wilayah pertahanan timur. Konon dan memang sejarah bukti bahwa pemberani yang terkenal dari Liatung namanya Nek Lolo. Jadi seolah-olah untuk kita sekarang
bisa limbu apa anak itu merujuk pada tongkonannya Nek Lolo. Nah, sama dengan di sini di Lampio, merujuk pada tongkonannya Kondo Patalo dan Pongo Sampun sebagai pemberani yang terkenal untuk Ko Wilham bagian utara. Seperti itu. Jadi bisa merujuk ke satu tongkonan, bisa juga tidak. Kecuali tongkonan layu dan tongkonan napa, itu sudah harga mati 100% merujuk pada tongkonan. Ya, tanggapan saya tentang adu arena kerbau, bagi saya hanya itu yaitu judi. Saya tidak suka dengan itu ya, kalau dimuati dengan judi. Tapi kalau arenanya, apa salahnya? Apa yang saya sampaikan. Jadi itulah penjelasan terhadap pertanyaan dari teman-teman tadi. Selanjutnya saya membuka sesi kedua. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilakan. Ya, Kanda Yandri. Itu dari kebiasaan masyarakat. Nah, salah satu kebiasaan masyarakat atau pengendalian masyarakat diajak kita bahwa pemahaman melakukan hal-hal yang mungkin dikatakan dalam tanda kutip tidak baik. Nah, dalam penafsiran kaum muda sekarang mungkin ini bersifat kolot dan lebih ditafsirkan pada sesuatu yang modern seperti itu. Nah, tapi ketika saya kembali perhatikan pengalaman saya, orang-orang tua mengatakan bahwa ketika kita melangkahi hal ini, itu akan menyebabkan satu tulang. Nah, ada beberapa yang saya perhatikan dan memang itu terjadi dalam kehidupannya. Mengapa? Dia mendapatkan suatu sanksi atau tulang. Tapi ketika kita perhatikan kembali bahwa balik kami masyarakat atau generasi-generasi sekarang menganggap itu adalah suatu kecelakaan seperti itu. Nah, ini yang membuat generasi-generasi sekarang takut untuk melangkah karena ada pembatasan dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Nah, tapi dikatakan tadi bahwa adat itu bersifat lentur. Dia berkembang sesuai perkembangan zaman. Nah, tapi kan dalam hal ini saya kembali tadi berpikir bahwa ini salah satu pengajaran yang mungkin bisa membatasi setiap orang untuk melangkah, takut untuk mengambil suatu keputusan. Dalam pengalaman saya seperti itu. Terima kasih. Jadi kembali saya kepada teman-teman yang masih ingin bertanya. Ya, saya Mona. Saya mau bertanya di sini tentang
baju adalah merupakan simbol dari bentuk dari diri kita sendiri. Nah, saya mau bertanya di sini, banyak yang saya lihat saat ini adalah orang yang sering pakai sabuk busa. Nah, saya mau bertanya di sini, apakah sabuk busa itu memiliki hanya orang tertentu yang menggunakan itu? Apakah semua orang boleh menggunakannya? Soalnya saya dulu waktu saya masih kecil, saya pernah dengar dari nenek saya bahwa sabuk busa itu adalah hanya orang tertentu yang menggunakan. Tapi untuk dilihat saat ini, mungkin anak kecil, orang tua semuanya sudah kayak hal biasa yang sabuk busa itu. Terima kasih. Jadi kemarin saya lemparkan kepada teman-teman yang saya pertanyakan sekarang yang saya ambil kesimpulan sekaitan dengan tema bahwa peran pemuda dalam proses regenerasi adat. Sekaitan mungkin dengan pertanyaan pertama tadi, yang masalah apa peran yang dilakukan oleh pemuda, tapi pertanyaannya seperti ini contohnya. Contoh dalam proses makbaran itu kan hanya bisa dilakukan dalam proses adat, sedangkan tidak boleh dilakukan kecuali dilakukan adat yang dilakukan dalam proses rabu solo kan. Nah, apakah itu bisa dilakukan dibuatkan sebuah kurikulum atau sebenarnya tidak bisa untuk masalah adat-adat yang bertentangan dengan apa yang dilakukan dalam proses adat dan yang tidak dilakukan dalam proses bukan adat, seperti itu. Terima kasih. Jadi malah ini saya lemparkan ke teman-teman untuk Terima kasih. Sedikit saya tambahkan tadi yang dibilang Yandri tadi, bahwa saya juga akan sepakat. Sebenarnya adat itu, saya juga pernah wawancara orang, dia katakan bahwa adat itu bersifat sakral. Artinya bahwa dia memang tidak bisa diubah-ubah. Kesepakatan pun artinya apa yang sudah disepakati nenek dahulu kita, masa orang-orang kita ini yang mau bisa yang mengubah serta merta, tentunya sakralannya itu di situ akan hilang. Yang kedua soal yang Pak, misalnya yang beberapa kasus itu yang belakangan ini saya baca-baca yang tidak silakan tadi, ada 4 kejadian, ada kurang lebih 3 atau 4 kejadian. Di situ ada pembubaran untuk kegiatan adu kerbau ini. Sedangkan adu kerbau ini adalah bagian dari yang ada tadi. Permasalahannya sekarang adalah di saat kita berbicara Rabu Solo, di situ terikat dengan yang hukum yang berlaku di orang mati. Tentunya hukum itu bersifat bahwa siapapun yang melakukan kekacauan atau kegaduhan dalam pesta Rabu Solo itu akan dikenakan sanksi, entah itu sanksi tinggi, sedang, sama rendah. Permasalahannya sekarang adalah di saat aparat penegak hukum melakukan penegakan di situ, otomatis akan ada kegaduhan. Pertanyaannya di mana keberadaan pemangku adat pada saat itu? Karena saya dengar tidak ada tindak lanjut terhadap terhadap penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum. Sedangkan menurut kepercayaan kita, apabila siapapun yang melakukan kegaduhan di situ, tentunya harus dikenakan sanksi. Nah, saya sebagai masyarakat adat, tentunya dengan tindakan polisi yang seolah serta merta demikian, tentunya kita di sini seolah tidak ada penghargaan kepada adat kita, kepada kita masyarakat adat. Kira-kira untuk kedepannya, misalnya satu waktu nanti ada kegiatan-kegiatan seperti itu dan dilakukan semacam pemberhentian serta merta dari pihak aparat penegak hukum, kita sebagai masyarakat adat apakah hanya menerima aja, membiarkan aja, atau memang tentu kita harus menuntut bahwa ini bagian dari adat kami. Terima kasih. Jadi kembali lagi saya lemparkan ke teman-teman. Ya, terima kasih banyak kesempatannya yang diberikan kepada saya. Karena kan kita malam ini bicara soal adat. Yang saya mau pertanyakan sebenarnya ini tentang garis besar cakupan masalah adat. Maksudnya karena kan apa?
tidak bisa kita menutup mata bahwa di kehidupan kita, khususnya di kalangan anak muda itu, sangat sering anak muda itu bertingkah laku seakan-akan tidak mencerminkan adatnya kita, adat Toraja. Maksudnya ya saya lebih karena sudah terlalu banyak pembicaraan tadi mengenai soal adat, saya ingin tanyakan sebenarnya tadi cakupan garis besarnya ini kalau kita bicara soal adat, apakah ada atau tidak, maksudnya begitu. Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya tutup sesi tanya jawab pertanyaan, dan kembali lagi saya kembalikan ke narasumber kita. Ya, kalau sekali lagi pertama tadi. Iya, ketika kita melakukan hal-hal, sesuatu hal yang melanggar dalam suatu adat, ya memang di zaman dulu sebelum pelaksanaan adat rambu solo rambu tuka oleh pemangku adat, oleh Tomina, memang membacakan aturan-aturan yang tidak bisa dilanggar dalam acara tersebut. Contoh saja di orang mati, aturan-aturan adat biasa yang pertama di kodeng komanina lesetedong na bokong karaya garigin na karambau tangala sedang kosar robudam mula kotoma raputalang tangala untoke koramun kayangam mula kotoma kaponan nao la disi gente kotosangga na lesetedong. Maksudnya ini, itu yang pertama ya, maksudnya mengajak kepada semua penonton adu kerbau untuk berhati-hati, untuk tetap menjaga diri, karena bila mana ada di antara yang terinjak, tertanduk oleh tanduk kerbau, itu di luar tanggungan keluarga. Hukum adat lainnya selain ini diinjak kerbau. Dikua denni mani bundang maknana lantangan na tondo ko dio may paabana lembang tangalim mi patese den mania pita mangaulan tok soyok lalan na tangan na tondo ko dio nama iba apana lembang tangalami popa laka-laka. Artinya kalau ada permasalahan di dalam kampung itu atau ada masalah di luar kampung pelaksanaan adat itu, jangan dicetuskan pada saat acara sementara berlangsung. Yang ketiga, di sini dilarang untuk datang mencuri atau mencuri di dalam selama acara berlangsung. Mengapa dikatakan jangan mencuri? Terutama karena pada pelaksanaan adat itu banyak harta-harta yang begitu sangat berharga yang dipamerkan, diperlihatkan, utamanya gayang. Itu kan terbuat dari emas dan lain sebagainya. Mawa kandaure. Hukum adat yang keempat yang biasa di Petambanduka kumua. Dengko mani tumakil labo tumekendoke mula palutu tombang mula pausa balatana. Artinya ketika kita membawa parang, membawa tombak, membawa
barang-barang tajam, jangan datang untuk mengacau acara itu. Hukum adat lainnya yang biasa di Petamban dalam acara-acara di Kuakumua, saya gak lupa. Dengki mani maling sangalengkoy lalam malilu sanga mata kalambanan tatorro kata adian. Ladi bampa ina maruru, ladi kang kanan pak kalian mak kalelendong tatorro si pasulian. Maksudnya, kalau ada yang kehilangan, apakah berupa perhiasan di selama pelaksa dalam acara itu, bila mana ada di antara yang datang menemukan barang yang hilang itu, hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya. Itu aturan adat. Kemudian ada sanksi begini ya, sanksinya setelah diserukan ini. Kumua dengkomani ulu tu tombang unteng kai kalau itemai ada di puada lalangang kalandona wuntu bombona nenek di nenek todo laun nimba kododo bolong. Jadi maksudnya di sini dia serahkan kepada arwah leluhur supaya leluhur membalas setimpal sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Nah, sanksi lainnya di Petamban, kumua lanaria ko kombongan atau parenge, laipakan nai ko hukum adat. Artinya, oleh lembaga adat, ketika ada pelanggaran, seharusnya duduk bersama, merembukkan bagaimana tingkat pelanggaran ini. Apakah kecil, apakah menengah, apakah besar. Nah, bila mana pelanggarannya hanya agak kecil, biasanya disuruh saja metamba dan memohon permohonan maaf. Ketika pelanggarannya mungkin diperkirakan menengah, disuruh menyediakan 1 ekor babi. Pelanggarannya lebih besar lagi, mungkin 1 ekor kerbau. Agak besar lagi, selain menyiapkan 1 ekor kerbau kalau terlalu berat, selesai acara kau keluar dari kampung ini. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya keputusan ada pada lembaga adat setempat. Nah, kemudian permasalahan ini oleh lembaga adat dalam agama leluhur pelaksanaan ini, keputusan hanya oleh lembaga adat ya. Tapi untuk dunia sekarang ada pemerintah, termasuk kerjasama dengan pemerintah. Buktinya pelaksanaan adat itu harus seizin dengan pemerintah. Otomatis dalam hal ini pemerintah, secara khusus pihak kepolisian, ada terlibat juga di dalamnya. Jadi memang sukar terpecahkan oleh lembaga adat mau memberikan sanksi kepada polisi karena datang untuk di-stopkan itu acara. Sementara pihak polisi juga ada kepentingan di dalamnya karena ada izin dari dia dalam acara itu. Jadi memang masih serba dilema. Saya belum bisa memutuskan tentang ini. Jadi mohon maaf. Kemudian selanjutnya tadi ada yang kalau saya tidak salah simak tentang penggunaan warna putih utamanya pada sarung ya.
Ya, filosofi kita orang Toraja mengenal hanya 4 macam warna ya. Ini nampak sekali pada ukiran orang Toraja. Warna hitam, kuning, merah, dan putih. Warna putih ini adalah simbol yang ada di dalamnya adalah simbol kebangsawanan, simbol kesucian. Di zaman dulu yang berhak menggunakan sarung putih, para bangsawan, para tomina, karena tomina di zaman dulu adalah semacam orang suci, sebagai seorang pendeta, seorang pastor kalau dunia sekarang. Jadi di zaman dulu yang berhak, yang pernah saya dengar untuk sarung putih hanya kelas bangsawan, simbol kebangsawanannya, dan para tomina dianggap sebagai orang suci atau pendoa. Kemudian untuk warna yang kuning itu simbol hubungan antara manusia dengan Tuhannya, bahwa manusia itu bertuhan. Simbol manusia dengan dewa di zaman dulu tentang warna kuning. Merah adalah simbol keberanian dan Pak Buntuan Sugi. Pak Buntuan Sugi. Jadi merah digunakan oleh para pemberani dan orang kaya. Itu zaman dulu. Kemudian warna hitam simbol kedukaan. Jadi termasuk syukur ini ada ditanyakan. Termasuk juga kita generasi muda saat ini, karena mungkin apakah kita tidak tahu, sembarang saja kita menggunakan pakaian. Sebenarnya kalau adat, kalau warna merah dan warna putih itu disebut warna sumake bubung. Sumake bubung. Kita pahami bubung itu, bandingkan dengan rumah yang punya bubung, sebagian ke bubung itu ke barat, sebagian juga ke timur. Dikatakan warna sumake bubung boleh ke dipakai untuk acara kedukaan, boleh dipakai untuk rambut duka. Itu untuk warna merah dan putih, tapi tidak semua orang, hanya untuk kalangan tertentu. Tadi saya katakan putih untuk para bangsawan dan para tomina, dan untuk warna merah bagi para pemberani, pelopor masyarakat, pelopor kampung, dan orang kaya. Tetapi masih dua warna ini, warna kuning hanya kita gunakan ketika rambut duka. Pantang digunakan untuk rambut solok. Begitupun dengan warna hitam. Hanya kita boleh gunakan pada acara kedukaan. Jangan ada acara orang nikah, ada acara orang marara, kita berpakaian hitam, masambu lotong lako. Itu pelanggaran adat. Tapi saya tidak tahu juga sekarang oleh pemangku adat, kayaknya tidak ada teguran ketika ada orang sembarang menggunakan pakaian ini. Bahkan terkadang saya pernah di acara Tomak Badong, semua pakai sarung putih. Dalam pemikiran saya, ya te Tomak Badong te bangsawan nas ngarakaya. Ya, betul.
masambu busanasan. Tak adu kamu na bisa di pasalabang atau generasi muda atau temo. Kesembarang apa ni? Sabak anak tak adu ka di kana tandai. Ya te kami tomatua salah duka kan. Tak kipo kadan ni temai anak ki, tak kipo kadang komi generasi muda. Kumua susi atau tu inan na dinimpake tu warna susi to. Jadi kita di dalamnya serba salah. Ya, mungkin masih adakah tadi yang belum sempat saya jawab? Oh ya, sebenarnya ini juga termasuk kelemahan kita di Toraja. Mak badong atau adat budaya bolehkah dibuatkan kurikulum? Ia memang masuk sak dan harus tuntutan. Mengapa saya katakan tuntutan dan sudah seharusnya di level persekolahan, baik SD, SMP, perguruan tinggi di Toraja, oleh Dinas Pendidikan memasukkan adat budaya ini sebagai muatan lokal, ya, sebagai muatan lokal. Jadi di dalamnya ini karena dia muatan lokal harus diajarkan pada tingkat-tingkat pendidikan, jadi harus punya kurikulum. Harus punya kurikulum. Dan ini kami sudah mencoba di Dinas Pendidikan 2 tahun lalu. Kita sudah tingkat-tingkat bahwa umur SD kira-kira ini yang bisa diajarkan. Tapi saya tidak tahu apakah tidak ada dana untuk pencetakan sehingga sampai sekarang belum keluar. Jujur, 1 minggu kami dibawa dulu di Dinas Pendidikan, beberapa orang, memproses tentang kurikulum yang akan diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Dan saya perkirakan rampungnya sudah sekitar 65%. Tapi sampai sekarang belum dicetak oleh Dinas Pendidikan tentang materi adat istiadat kurikulum mutan lokal. Ya, di apa dulu? Di STT Kibait, di UKI Toraja, saya lagi waktu saya masih mengajar di bawah ada kurikulum tersendiri. Tapi saya pribadi yang buat waktu itu. Karena belum ada kurikulum untuk acuan tentang itu. Jadi sampai sekarang saya masih punya itu yang kurikulum itu. Jadi tondok. Tapi adat istiadat budaya yang lain tidak terlalu peduli. Dan untuk kesatuan kurikulum, adat istiadat, apakah Sangatorayan, apakah Sangalaran, tidak bisa disatukan. Tidak bisa ada kesatuan. Ada persamaan, ada perbedaan. Contoh kita Sangala, Buddha itu persamaan. Na den sudah lako sang 20 na apa penanian nina
Contoh saja, balik Boko Lampio merujuk pada wilayah adat kecil, Buddha bangsa perbedaan-perbedaan. Ya te inde telam dak dua pian na tunung tomaka kasih punga den tongko. Tapi anda di Lampio, jadi memang rumit untuk mau dicarikan kesatuan. Ya munya tu lasuli di Toy Manda, masing-masing ya te wilayah adat kecil, ya to pada Langkaraga itu aturan-aturan adat nalan. Dan memang dipahami dasar daripada adat kita Toraja hanya bersumber dari 3 ya. Pertama, Aluk Sanda Pitunna. Yang kedua, Aluk Sanda Saratu. Yang ketiga, Kompong Kalua atau musyawarah kesepakatan. Ya tedi sanga Aluk Sanda Pitunna terdiri dari 7 angka 7. Coba ditulis 7 angka 7, 7.777.777 adat di Toraja 7 juta. Tapi dianggap belum sempurna. Datang atau menurun membawa Aluk Sanda Saratu melengkapinya. Jadi pemahamannya tentang adat Sanda Pitunna dan Sanda Saratu di sini, jangan sampai kita berpikiran bahwa mungkin bertentangan. Tapi andaikan Sanda Pitunna adalah perjanjian lama, Sanda Saratu perjanjian baru, itu pengandaian saja, saling melengkapi. Selain daripada itu, sumber adat adalah Kombong Kalua. Ketika ada adat istiadat yang dianggap sudah tidak relevan lagi sesuai dengan perkembangan zaman, untuk itu tokoh-tokoh adat duduk musyawarah untuk memperbaharui daripada adat istiadat itu. Jadi mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Ya, ada juga pertanyaan tadi yang ada mengatakan bahwa proses pelaksanaan adat itu sebenarnya sesuatu yang sangat sakral. Dan ketika adat itu kita langgar, kita kena tulah. Nah, seperti itu ya. Memang ini pemahaman di zaman dulu, sewaktu nenek moyang kita masih dalam agama leluhur. Jadi kesakralan itu kaitannya dengan agama leluhur. Namun untuk dunia sekarang, sekali lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, modernisasi, dan juga agama, kita seolah-olah kita generasi sekarang melaksanakan adat hanya pelaksanaan tok. Tidak ada lagi anggapan kesakralan. Karena kita mau anggap sebagai sesuatu yang sakral. Ketika kita kembali ke agama kita, dan seolah-olah sudah bertentangan. Contoh saja, tahu-tahu di zaman dulu ya, tahu-tahu ketika ada tahu-tahu patung, saya masih ingat leluhur saya, ada patung orang mati jangan ditunjuk, dak amu dulu popol limamu le atau limamu. Itu di dalamnya ada namanya kesakralan. Tapi ketika kita dunia sekarang
lalu kita kaitkan dengan agama kita, seolah-olah ya bertentangan. Nah, jadi memang serba dilema ini. Jadi tergantung dari kita, mungkin masing-masing bagaimana penilaian kita yang terbaik tentang adat istiadat ini. Dan paling bagus adalah duduk bersama, berembuk bagaimana kira-kira penyelesaiannya. Ya, pemuda yang tidak memberikan artinya katakanlah kurang peduli terhadap adat istiadat. Suka juga ini terjawab karena bukan kita lagi di dunia zaman dulu. Kalau di dunia di zaman dulu pasti langsung ditegur oleh lembaga adat. Tapi untuk dunia sekarang mau ditegur, mungkin ada jawaban bahwa itu hak dia. Itu pribadi dia. Jadi memang serba dilema, sekali lagi serba dilema. Mungkin agak lambat saya lihat pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, kenapa Sang Allah lebih menonjol dibandingkan dua base lainnya ketika berbicara tentang adat dan budaya? Kemudian mengapa kita dikenal di wajah Toraja tentang base, yaitu base Tangana, base Adinna, dan base Kakanna? Ya, dua pertanyaan dari yang menonton acara kita di sini. Yang pertama menanyakan mengapa Sang Allah lebih menonjol. Ini Sang Allah lebih menonjol, saya katakan di sini, karena begitu rapi, begitu lengkap tersusun dari atas. Dari tongkonan layuk, tongkonan nakpak, limbu apakna, dan seriala. Mari kita bandingkan dengan Makale, dengan Mengkendek. Mengkendek dan Makale ada tongkonan layuknya. Ada juga tongkonan nakpaknya. Tapi dia tidak ada yang namanya limbu apaknya. Maka disinilah nampak bahwa Sang Allah lebih menonjol. Kemudian struktur raja-raja Sang Allah yang memerintah, mulai dari Palodang pertama sampai Palodang terakhir, itu ada tercatat susunan Palodangnya. Dan saya di sini lewat ini, apakah Makale masih memiliki juga susunan Bulu Matua, raja-raja Makale? Apakah Mengkendek masih ada tercatat tentang raja-raja Mengkendek? Jadi untuk itu sementara saya katakan Sang Allah yang paling unggul, paling bagus struktur pemerintahannya. Kemudian pertanyaan kedua, tentang base, ya, ini talu lembangna, katakanlah setali 3 uang, tondok dipuangi, Makale sebagai base Kakanna, Sang Allah base Tangana, Mengkendek base Adinna. Dan ini terlalu panjang ceritanya. Masih bersabar ke kira-kira 7 menit? Hah? Masih? Ya, oke lah. Sejarah
mengapa orang bersaudara ini Makale disebut sebagai kakak, Sangala sebagai anak tengah, dan Mengkendek sebagai anak terakhir atau Basyadinna. Ada sejarah yang pernah saya dengar begini. Pernah kejadian di daerah Tangsa Gandang Batu, suatu pesta besar. Lalu dari atas balakan panggung pembagian dagang, panggung pembagian daging, Sangala dengan Mengkendek berselisih. Sangala mengatakan, kami siya mulai pokada dolo, lai buangan duku do may balakan. Nakuat tu Mengkendek, kami siya mo dolo. Alasan Sangala ialah di padolo, lai pokada do may balakan, oleh raja-raja Sangala mengatakan, wah kami Sangala yang dikenal di luar Toraja, karena dikatakan mata sekeri Sangala. Dan memang ini benar. Mengkendek juga berdalih mengatakan, seharusnya kami Mengkendek, walaupun kamu Sangala disebut sebagai mata sekeri Sangala, tapi tempat asal leluhur, pesio aluk, tatanan adat istiadat, semuanya dari Mengkendek. Tondoko tua itu Mengkendek. Mengapa dikatakan Tondoko tua? Di Mengkendek, tempat pesio aluk sandapitunna dari Banua Puan Marinding Mengkendek, dalam wilayah Mengkendek. Tempat pesio aluk sandasaratu dari Banua Ditoke Kandora Mengkendek. Tempat tongkonan di Kasir Idatu tongkonan na Punga Saweri Gading, Dopo Toktengan juga ada dalam Mengkendek. Jadi Mengkendek bertahan, kami itu Tondoko tua. Indari Mengkendek namaler ko Makale, indari Mengkendek namaler ko Sangala. Tapi Sangala juga bertahan. Wah kami yang dikenal di luar mata sekeri Sangala. Oleh Puang Makale mengambil jalan tengah. Kalau begitu kita bentuk 3 jenis pertandingan. 3 jenis pertandingan. Pertandingan yang pertama dilaksanakan di Mengkendek. Namanya Untinti Batun Naboyo. Mangriu batu. Siapa yang paling jauh itu juara 1. Oleh Puang Makale sebagai wasit, sebagai penengah waktu itu. Mempersilakan Mengkendek sebagai tuan rumah dalam Tinti Batun Naboyo ini, Mangriu batu, kamu modolo tuan rumah. Pagi-pagi sekali tasunasa to Mengkendek. Inde do tinoring nanay. Selako to batu la di kariu. Wah na batu mandala ni rokko padang di titanan. Nalay suamori. Dari mana masulir di kato Mengkendek nalape kali. Saya lako lambun tuan lo. Mane tibambang rito batu. Berarti tak apa tu naningkarui sa mangkali padika. Hari kedua tama to Sangala. Ini pertandingan pertama. Tama to Sangala. Karena ya te batu mangka mo tilampi di umay. Nakariu to Sangala do umay. Tinoring nola buda pato batu na olay siya nola dopa to litak. Nakariu membela-bela mo na olay. Hari ketiga pertandingan orang Makale masuk. Yo meranda salu. Tu Makale kari domai. Karena ditarik di dalam air mati raliu seyong kamali. To batu yato. Jadi nampak di sini pada pertandingan pertama Untinti Batun Naboyo Mengkendek mo tu sabak jarak tu direkelan. Mengkendek batu manda di na kali. Mana na disoro imo. Sangala mangkasya mo di kari na kariu. Oh sidi nola.
Mengkendek sama atau wui mononini ri woi membelang. Muncul di sini siapa juara 1? Makale. Sangala juara 2. Mengkendek juara 3. Pertandingan yang kedua. Pertandingan kedua. Ura apakah Lumbaya Padang. Dilaksanakan di Sangala. Mandapikin dia sampai di sangat tangadannya. Dia teh sampai di Lampio di sini di Tangadan. Ya teh di Sangara apakah Lumbaya Padang. Buangin na di duang rakasan taruh Kapua. Na di Ulu Tamalo Okosto merupakan jembatan susito. Kumua minda-minda tulorekke nara apakah teh buangin itu sebagai juara 1. Juara 1. Hari pertama pada pertandingan kedua datang orang Mengkendek naik di atas Lumbaya Padang. To buangin Kapua to di Ulu Tamalo kok na di tete. Karena membela reke to Mengkendek baik putus asa duka mau kumana juara 3 reke iyo pertandingan pertama kendek reke tak ebang arati anu manda abang atau Lumbaya Padang. Hari kedua masuk orang Sangala kampungnya Taman Hasong. Karena banyaknya orang Sangala kendek reke to Lumbaya Padang. Wah tibak kukuroko Padang sto tapi tak ada sempat le to. Tibak kukusia roko sto tapi tak ada le to. Hari ketiga masuk orang Makale. Masuk orang Makale. Tapi puang Makale meminta bantuan kepada Lamba di Piongan dan Karasia Kedimadan dan waktu itu. Tama tuto Makale. Orang Makale masuk sore di sini pada Lumbaya Padang. Mereka membawa panusuk bape kali-kali na padukwapi yo sekitar na lanto o karonto na to Lumbaya Padang susito mendarang. Ya to obasi mukumbang di sarang le. Yan na mararango mo to basi to pe kali-kali siya panusuk o dito toko mereke. Jadi susibang mo to tabuan di oreke. Melambi dia may tibangka masyang. Puang Makale memerintahkan. Wah, bagian tamu. Na parenta itu tahun na semua turun ke sungai, buang air besar. Setelah buang air besar, ya tu kantong na tu todolo, sida dua kantong na, tapi na pono ina sa batu, kerikil to sepana kantong na. Jadi beratnya bertambah. Taepan na sesena tu Makale mereke, to duka magaronto nalan, taepan na sesena reke, ra apa kate Lumbaya Padang. Nampak pada pertandingan kedua, juara 1 siapa? Makale. Karena nara apa? Juara kedua siapa? Sangala sama Tibakuk. Juara ketiga Mengkendek ketawang. Pertandingan ketiga di Sangan Nisi Bamba Morante Landi Kamali. Pertandingannya dilakukan di Makale. Dilakukan di Makale. Kesepakatan hanya 1 hari. Kumua, siapa yang paling terbanyak saat matahari terbit yang ada dalam rantai di Kamali, itu yang jadi juara 1. Setelah pelaksanaan pertandingan ketiga ini, setelah matahari terbit dilihat, ternyata orang Makale yang paling banyak. Mengapa paling banyak? Karena wilayahnya. Jadi dimuati oleh politis-politis. Jadi dari ketiga bentuk pertandingan ini, untinti batun naboyo di Mengkendek, ura apa Lumbaya Padang di Sangala, unisi Bamba Morante, Kamali, Makale, nampak di dalamnya juara 1 dari ketiga pertandingan Makale. Juara kedua Sangala. Juara ketiga Mengkendek. Untuk itu diputuskanlah pada saat itu. Diputuskan pada saat itu. Makale basse kakana, Sangala basse tangana, Mengkendek basse adinna. Ya tahu sejarah singkatna. Talu lembangna, nadikua basse kakana, basse tangana, basse adinna. Moga-moga penonton kita secara langsung pada saat ini yang berpartisipasi boleh puas tentang pertanyaannya ini.
Jadi sekian diskusi atau tanya jawab antara peserta dan narasumber kita pada malam hari ini, bahwa mungkin masih ada dari kita yang masih ingin bertanya atau apa, mungkin kita akan bertemu di lain waktu, karena melihat situasi dan kondisi pada saat ini waktu kita sudah tidak cukup. Jadi dari bahwa penjelasan narasumber kita pada malam hari ini sesuai dengan kajian dan diskusi kita, penjelasan awal sampai akhir, saya menarik kesimpulan bahwa asal usul nama Sangala adalah nama sebuah gunung di wilayah Sapang, Lembang, Kairo, lalu dipopulerkan oleh orang-orang luar di zaman dahulu sebelum Islam dan Kristen masuk di Sulawesi Selatan. Lalu orang-orang dari luar merasa diri bahwa leluhur mereka berasal dari Sangala, dan setiap tahunnya mereka datang melakukan sebuah ritual yang disebut mak nenek, lalu dilaksanakan di Sapang Buntu Sangala. Jadi selain mak nenek, mereka juga mengunjungi tongkonan leluhur mereka di Kondoran dan di Pandora dan di tongkonan Bayu, Kairo. Dan tidak hanya itu, mereka juga mengunjungi kuburan leluhur mereka di pekuburan raja-raja Sangala yang berada di Soya. Jadi mereka menganggap bahwa uang Laki Padara adalah simbol pemersatu etnis di Sulawesi Selatan, yang kemudian uang Laki Padara ini bertujuan untuk mencari hidup abadi. Lalu dari keturunan uang Laki Padara ini adalah cikal bakal raja-raja kerajaan dari Goa, kerajaan Bone, Kadatuan Lu, dan Kapalodahan Sangala. Lalu pada pelantikan Patkala Bantan, anak pemuda sebagai regenerasi dalam melestarikan adat dan budaya, bahwa kita dipertanggungjawabkan untuk memahami struktur pemerintahan adat dalam wilayah Kapalodahan Sangala, serta lebih memahami pelaksanaan adat istiadat di zaman dahulu. Namun memahami penjelasan narasumber kita mengalami sebuah pergeseran dan instruksi yang disebabkan oleh perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih dipengaruhi oleh masuknya agama Islam dan Kristen di Sulawesi pada saat itu. Lalu jikalau kita bahwa sebagai generasi muda atau generasi milenial, untuk kemudian seperti yang dijelaskan pemateri tadi narasumber kita, bahwa kita harus pandai-pandai dalam melaksanakan sebuah adat dan budaya, karena kita sudah masing-masing, dan kemudian yang tidak seiring dengan keyakinan yang kita anut. Jadi itu kesimpulan yang saya simpulkan sedikit. Jikalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kegiatan kita ini ditutup, ada cenderamata dari pengurus harian
Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sangalla yang kemudian akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sangalla. Kepada Ketua saya persilakan. Ya, mohon maaf sebelumnya saya ada dua yang saya sampaikan bahwa yang pertama momen seperti ini sangat bagus dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sangalla, dan saya tidak akan bilang kalau acara ini setiap tahun kalau selalu diucapkan, dan mari usahakan adik-adik kamu mahasiswa-mahasiswa Sangalla lainnya yang belum bergabung dalam himpunan ini, kalau boleh ke depan bisa masuk. Dan kedua, saya juga sarankan kalau boleh mengingat kita di Sangalla, bolehkah kalau bisa juga anak-anak kita, saudara-saudara kamu yang kuliah di UKI, boleh juga masuk dalam forum seperti ini untuk kedepannya. Nah, karena ini menyangkut semua pemuda pelajar mahasiswa Sangalla. Jangan hanya dari Makassar, tapi kalau boleh yang domisili juga di Toraja, termasuk salah satu dari UKI Toraja, boleh masuk. Demikian saya sampaikan untuk kedepannya. Nah, kegiatan kita tadi kita buka dengan sebuah doa. Alangkah lebih baiknya jika kegiatan kita ini kita tutup pula dengan sebuah doa. Jadi untuk teman yang ingin memimpin kita dalam satu doa, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih kami kembali lagi Tuhan datang hadiratmu menjadi segala berkat dilimpahkan kepada kami. Menyata kasih-Mu Tuhan untuk menuntun kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya materi kami pada malam hari ini. Kiranya materi ini tidak berlalu begitu saja, dan materi ini kami dapat memahami dan kami dapat mengerti. Tuhan, sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing.